di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menyuarakan keprihatinan atas peningkatan bencana dalam jumlah korban sipil di Israel dan juga jalur Gaza. Jadi Putin mulai bicara ya soal perang Hamas atau perang Palestina lawan Israel, dan dia memprihatinkan atau menyesalkan terjadinya perang itu dan mendorong sebenarnya pembentukan Palestina merdeka. Sebab perang yang terjadi sekarang itu menunjukkan katanya kegagalan Amerika di Timur Tengah dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Harus dicari jalan lain itu sebagaimana Erdogan mengatakan, jalan lain adalah pembentukan Palestina merdeka. Setelah 4 hari pertempuran antara Hamas dengan Israel. Selama percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mereka menegaskan kembali perlunya gencatan senjata. Dalam pertemuan langsung antara Turki dan Putin itu dua-duanya sepakat ya supaya dihentikan dulu perang, gencatan senjata itu diperlukan ya. Dan kembali supaya jalur Gaza itu damai seperti sedia kala. Itu suara dari Erdogan, Presiden Turki, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Segera dan juga dimulai kembali proses negosiasi. Selain itu, Kepresidenan Turki juga menyatakan kedua pemimpin telah membahas perkembangan konflik Israel-Palestina yang mengkhawatirkan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari eskalasi. Politisi itu orang yang sangat optimistik ya. Meskipun situasinya sulit, tapi mereka tetap punya harapan bahwa perdamaian itu terjadi meskipun Hamas kemarin membombardir dan menewaskan 700 tentara. Israel dengan istilah operasinya Badai Al-Aqsa menembakkan 5.000 roket dan kemudian dibalas oleh Israel dengan menghancurkan pemukiman beberapa tempat di Gaza. Erdogan juga mengatakan bahwa sangat disayangkan jika menargetkan instalasi sipil dan Turki tidak menyambut tindakan seperti itu. Sementara target sipil ya berupa rumah sakit, pemukiman, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perang itu disayangkan dan tidak bisa diterima oleh Erdogan atas tindakan brutal Israel yang menyerang fasilitas-fasilitas sipil. Sebelumnya pada Selasa 10 Oktober, Putin menyebut pembentukan negara Palestina perlu dan menyatakan bahwa perang baru antara Israel dan Hamas menunjukkan kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi sama ya, suara Putin dan suara Erdogan sama-sama ingin mereka terbentuknya negara Palestina, yaitu Palestina yang merdeka. Selama Palestina tidak merdeka, maka terjadi ketidakstabilan di Timur Tengah dan akan mempengaruhi semua negara di dunia. Мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромисса. Jadi perangnya Palestina dengan Hamas dengan Israel itu menunjukkan kegagalan Amerika Serikat itu yang disalahkan oleh Putin terhadap Amerika yang gagal mengelola konflik di Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka tidak mempertimbangkan keinginan Palestina yang ingin merdeka. Jadi kompromi kedua belah pihak tidak tercapai sehingga yang terjadi adalah kekerasan karena satu aspirasi yaitu kemerdekaan Palestina, di mana tanah Palestina dijajah oleh Israel itu tidak diberikan ruang-ruang untuk diakomodasi karena sudah jelas satu-satunya negara di dunia modern ini yang masih menjajah itu hanyalah Israel menjajah Palestina, dan kesalahan perang itu sepenuhnya adalah ada di Amerika yang mendukung Israel. Acaba nasıl arabuluculuk yaparız?
nasıl acaba bu savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Profil internasional Erdogan itu sangat meyakinkan ya di dunia internasional. Isu-isu yang menghantam dunia Islam, di mana Islam dizolimi, Islam diperlakukan secara tidak adil dalam dunia internasional, itu selalu dibela oleh seorang Erdogan, Turki yang memiliki sejarah yang panjang, sejarah kejayaan Islam melalui kekhalifahan Turki Utsmani yang sudah menguasai Eropa selama 600 tahun secara ekonomi, secara militer, dan secara ilmu pengetahuan. Jadi suara Turki tentu dalam konteks internasional itu sangat didengar dibanding kalau Indonesia bicara di forum internasional sebagai negara yang sangat tergantung pada Cina, yang punya utang besar pada Cina dan melambatkan pertumbuhan demokrasi. Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di forum internasional tentu hanya ditertawakan oleh negara lain di dalam hati mereka. Berbeda dengan Erdogan. Temennimiz o ki bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete, suvelete yeniden kavuşsun. Nitekim bugün de yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Guterres'le yine bir Kita lihat Erdogan bicara dengan bahasa nasionalnya cukup berwibawa, yaitu bahasa Turki. Putin bicara dengan bahasa Rusia, bahasa nasional, dan cukup ya berwibawa di dunia internasional. Keduanya tidak perlu pakai bahasa Inggris, tetapi kalau kita selalu pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya belepotan, maka justru akan meruntuhkan wibawa Indonesia di tingkat internasional. bir görüşmem olacak ve bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil Seharusnya kita, kepala negara berikutnya, cukup bicara bahasa Indonesia. Satu komunitas Melayu yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu sebanyak 350 juta. Ya, itu sudah cukup meyakinkan dunia bahwa kita layak untuk menggunakan bahasa nasional kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia di dunia internasional. Penerjemah-penerjemah tersumpah akan bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke seluruh bahasa atau 6 bahasa yang digunakan oleh PBB, yaitu bahasa Inggris, Arab, Perancis, Rusia, Cina. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.